Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Yom. Halo YouTube. Welcome back. Welcome back. Keren ya, kita tangannya udah bebas nih. Ih. Jadi menarik Bung melihat peta kekuatan Aston Villa di pertandingan. Podcaster. Oh, Ini udah kayak Astrada gue. Astrada pakai gini oh juga iya Le. benar. Yuk. Mantep ya. Lama kita nggak update ya. Kita tuh terakhir publish kapan ya Le? 2 minggu lalu ya? 2017 lah. Wih gila, belum ada PMK. Oh iya. Lulus juga belum gue. Apa nih yang mau diomongin di YouTube nih? Kita mau ngucapin ini dulu sih. Minal aidin aidin wal wal faizin. faizin. Maaf lahir dan batin. Yoi. Karena baru ketemu lagi kan di YouTube. Betul. Udah 2 minggu gak di YouTube, ternyata banyak hal yang terjadi ke PMK nih. Ih, Yang pertama, sholat malam diri. Yang pertama Le apa Le? Yang pertama kayaknya udah dibilangin deh. Kalau mau kirim cerita sekarang bisa langsung ke Instagramnya Podcast Malam Kliwon. Yoi. Di situ tuh nanti ada link buat teman-teman ngisi form gitu. Jadi tinggal cerita deh. Itu yang pertama. Yang kedua itu Podcast Malam Kliwon sekarang eksklusif di Spotify. betul. Yang ketiga, Apa ya Le? yang kemarin pada protes mic-nya jangan ngalangin muka, kita beri. Iya, langsung. Yang keempat. Nggak pakai tuh kayak podcast lain ada gagangnya, nggak ada nih. Lo cari barang kayak gini yang bisa nemu, wah jago. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kita punya lighting. Ya kan? Bener. Yang kelima, Ganti nih, bukan putih lagi, abu-abu. abu-abu. Yang Apa keenam, lagi? kita open buat teman-teman kalau mau ngiklan. Oh iya bener. Subscriber udah lumayan banyak. Gitu udah aja lah. lumayan, udah. Oke, Oke, terima kasih yang udah nonton. belum. Disclaimer. Baru mulai ini. Udah enak banget nih, ya Allah. Pasti Asik ya? nanya nih di komen nih, ini apa bang yang dipakai? Ih, cari tahu sendiri. Ini namanya apa ya namanya? Head. Ada deh. Ntar, Gue juga nggak tahu lagi namanya. cluenya ada di Instagram gua. Gua pernah pakai ini buat ngetes buat recording. Itu abang lagi nyolek-nyolek bang ya. Apa? Lagi nyolek-nyolek gitu ya. Ya. Abis. Lokal banget bercanda lu. Iya. Tadi kita habis beli pecel, Betul. Oke ya. nyari madu. Oke, kita bacain cerita dari teman Kliwon. Betul. Silakan. Ini dari namanya Teta nih. Jadi kejadian ini terjadi saat aku SMP kelas 8. Waktu itu aku les nih bang. Biasanya aku ambil sesi siang karena rumahku dan tempat les itu butuh waktu 45 menit. Jadi mending pulang sekolah langsung les. Nah hari itu aku inget banget aku gak bisa ambil sesi siang. Jadi aku terpaksa ambil sesi sore jam 4, selesai jam 6. Singkat cerita, aku selesai les dan nunggu angkot sambil ditemenin temanku dan orang tuanya. Langitnya nih udah hampir gelap dan maghrib lah, dan susah angkot. Jadi aku mutusin angkot yang pertama datang aku langsung masuk tanpa pikir panjang. Sekitar 5 menitan, aku niatin gitulah untuk nunggu. Muncullah nih angkutan mirip minibus atau 3 huruf deh tuh. Oh yang biasa buat Mereknya. travel. Heeh. Iya kan? Kalau di UKI banyak tuh. Mm-mm. Ya, daerah UKI Jakarta Timur. Dan berhenti tanpa harus aku cegat. Si kernet langsung bukain pintu tanpa ngomong dan mukanya lempeng aja gitu. Aku agak ragu nih buat naik. Tapi berhubung udah niat dan kemalaman juga, jadi ya udahlah lebih cepat sampai rumah lebih baik. Masuklah nih aku.
Semua kursi angkotnya itu sejajar hadap-hadapan. Hanya 2 orang di belakang, 1 bapak-bapak, 1 ibu-ibu dengan wajah tanpa ekspresi. Nah, di sampingku nih ada kernet nih, dan di depan ada 1 orang sebelah sopir. 5 menit angkot berjalan, aku mulai gak tenang dan parno lah. 10 menit kemudian mulai parno dan entah kenapa angkot itu kok jadi kayak dingin dan lembab ya. Buat ngilangin parno, aku bilang nih ke kernet tujuan pemberhentiannya. Pak, nanti berhenti di sono tengah ya gitu. Gua nggak tahu nih sono tengah tuh maksudnya di sana di tengah atau sebuah daerah. Dia nyautin dengan suara tapi dia cuma ngangguk. Dia nggak nyautin dengan suara tapi dia cuma ngangguk. Angkot hening banget dan gak kayak biasanya. Gak ada yang ngobrol tuh ya? Gak ada yang ngobrol. Aku cuma pegangin tas aja. 5 menit setelah itu baru nih muncul bau anyir dan bau gak sedap sebenarnya sih. Setelah itu baru kok kayak bau darah gitu. Kita ngelewatin jalan dan jalan itu terkenal karena kalau lewat situ harus bunyiin bel biar gak ada apa-apa. Klakson kali ya? Klakson maksudnya. Nah, aku lihat di situ ada kendaraan habis tabrakan dibiarin aja di jalan. Aku mulai pusing, mual, tahan napas biar nggak kecium bau anyir. Di sini dia pusing mualnya tuh bukan karena ada gesekan energi tapi menyium baunya nggak tahan. Sambil berdoa dan nyebut-nyebut aja lah dalam hati semoga cepat sampai dan nggak ada apa-apa. Aku liatin semua penumpang di situ, kok pucet banget gitu. Ini aneh sih. Selama 45 menit aku coba tahan-tahan. Nah, singkat cerita, hampir sampai nih di gang depan rumah. Aku cepet-cepet bilang ke kernet, "Mas, udah berhenti di sini aja deh." Sambil ngasih uang, aku langsung turun. Pas turun, kok aku ngeliatin nomor polisinya ya. Dan aku inget deh waktu itu pokoknya. Akhirnya aku turun dalam keadaan gemetar, pusing dan mual karena aku harus jalan sampai rumah dan masih kebayang tuh baunya tadi kayak gimana. Sampai di rumah aku ditanya nih sama nenek. "Loh, kok jam 8 baru sampai?" Malah aku bingung nih jadinya nih ditanyain nenek. Kok 2 jam? Padahal di angkutan nih cuman 45 menit doang sebenarnya. Singkat cerita, akhirnya aku sakit nih selama 2 hari setelah naik angkutan itu. Oke, dan lusanya aku kan sekolah ya. Aku lewat jalan yang ada mobil kecelakaan. Aku liatin lagi, aku coba jelasin, dan ternyata pas aku lihat nomor polisi dan warnanya, itu persis sama angkutan yang aku tumpangin. Jadi kemarin aku naik angkutan yang udah kecelakaan. Ya udah gitu aja bang. Kata nenek aku, hati-hati kalau naik angkutan pas maghrib, jangan buru-buru masuk. Aku dipesenin sama nenek gini. Maaf bang kalau kurang serem, kapan-kapan aku cerita lagi ya pengalaman seru jerit malam. Pas malam Jumat Kliwon di kuburan pas acara pramuka, katanya gitu. Oke. Wah. Tadi diangkut di mana, Li? Nggak tahu. Oh, dia nggak cerita ya. Tapi kita coba cari sono tengah tuh maksudnya ada kali nama daerah, Li. ini makanya gua. Oh, ada nih Jalan Sono Tengah, Kabupaten Malang. Oke. Naik angkot di tengah-tengah anyir tuh ya. Mual. Samudun Sam. Oh, Malang. Arema. Bukan. Enggak ya. Di tengah jalan dia udah mulai. Sebenarnya sih nggak ada gangguan apa-apa, cuman dia mual dan pusingnya tuh gara-gara bau anyir tadi. Emang bau anyir kan emang. Aduh, punten ya nih jadi ngomongin nih. Bau banget serem gitu. Banget sih ini sebenarnya. Sebenarnya kejadian kayak gini mah acap kali terjadi ini. Kayak kita masuk. Cuma biasanya gini Le, kalau kita naik kendaraan nggak tahu sih ya. Biasanya kalau kita naik kendaraan gaib gitu ya dalam tanda kutip, bisa jadi lebih cepat kan. Biasanya nih. Bisa. Waktu itu kan beberapa cerita yang rame tuh naik bis kayak naik apa kayak itu jadi lebih cepat. Tapi ada juga yang jadi
lama banget malah. Iya, ini. Yang naik kereta setan dari Cikini ke Depok ternyata Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Nah ini harusnya 45 menit. Jadi 2 jam. Jadi 2 jam. Ada lagi ya maksudnya kejadian kayak gini yang bersinggungan langsung gitu. Teman-teman kalau berarti belum tayang. Nanti di episode 63 juga ada tuh tentang mobil yang ditumpangin sama pokoknya gitu deh. Iya. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya acap kali terjadi. Tapi ini unik sih Le. Biasanya kan orang-orang yang naik kendaraan gaib itu biasanya antar kota, ya kan? Atau KRL, kereta gitu yang jauh. Ini kan angkot ya. Angkot trayeknya semana sih? Ternyata ada juga kejadian kayak gini. Tapi itu ya, kejadian-kejadian kayak gini tuh selalu dikasih pesen atau tanda gitu. Kayak dia turun, kok gue ngerasanya pengen lihat nomor polisinya gitu. Ya Diapalin kan? lagi. Diapalin ya? Gitu Iya, kayak. iya. Kenapa ya? Oh ternyata. Tapi gue baru tahu sih dari neneknya tuh pesen kayak gitu Le. Sama. Lu kalau naik kendaraan maghrib kendaraan umum gitu ya, jangan buru-buru. Atau mungkin ini kejadian yang viral foto bus Beda. penumpang itu ya. Enggak, maksudnya ceritanya kayak gitu kan. Oh iya. Kendaraan goib gitu. Oke lah. Oke. Itu cerita kita comeback di YouTube. Welcome back. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Ya.